Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andi Nurunisa Hasmun, asal sekolah SMP Negeri 4 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 12172521356 pada prodi Pendidikan IPA. Siap melaksanakan praktek mengajar pada uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum belajar tolong ketua kelas siapkan dulu. Berdiri, siap. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Tuliskan sekalian, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum belajar Ibu mau cek dulu. Silakan berdiri semua. Silakan dicek bajunya. Sudah rapi? Sudah? Oke, silakan duduk. Silakan dicek kanan dan kirinya. Ada sampah atau di bawah mejanya. Silakan. Jika ada sampah, silakan dipungut. Oke, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong satu orang bisa pimpin. Oke, semua berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
menjadi cair. Itu namanya perubahan wujud zat. Ada berapa macam? 6. Coba sebutkan satu. Mencair. Mencair, membeku, apa lagi? Mengkristal. Mengkristal, Menguap. menguap, apa lagi? Mengembun. Oke, terakhir Menyublim. menyublim. Oke, tepuk tangan. Ternyata dari 6 perubahan itu dia terbagi lagi menjadi 2. Ada namanya perubahan fisika dan ada perubahan Kimia. kimia. Ada yang pernah memasak nasi di rumahnya? Pernah. Perubahan yang terjadi pada nasi yang dimasak. Coba. Karena teksturnya berubah Bu, dari keras menjadi lembut. Oke, katanya sawah pada saat beras dimasak, sebelum dimasak teksturnya padat atau apa namanya keras. Pada saat setelah dimasak menjadi lembut. Nah, ini termasuk perubahan apa ya kira-kira? Untuk mengetahui kenapa kita harus mempelajari ini, itu agar kalian bisa tahu kenapa dan bagaimana suatu benda itu bisa berubah wujud. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, coba saya mau tunjuk satu orang membacakan poin pertama. Fikri. Melalui pengamatan dan percobaan, peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, silakan. Zakia, kasih keras suaranya. Melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat mengemukakan hasil diskusi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang kedua. Melalui presentasi kelompok, peserta didik atau kalian dapat mengemukakan hasil diskusi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Dan nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan untuk menentukan yang mana termasuk dalam perubahan fisika, yang mana termasuk perubahan kimia. Nah, lanjut. Selain tujuan, Ibu akan menjelaskan ada 3 poin teknik penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama, penilaian sikap dari peserta didik pada saat di kelas, pada saat mengerjakan tugas kelompok. Itu Ibu akan nilai, ya. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Bagaimana kerjasamanya kalian di dalam sebuah kelompok. Kemudian terakhir, penilaian pengetahuan. Itu nanti di akhir Ibu akan kasih tes kuisis. Ada yang tahu tes kuisis? Tahu ya? Menggunakan HP, bawa semua HP-nya? Sebentar dari pembelajaran ini akan Ibu kasih. Nah, tahu ini apa? Biasa dilihat di rumah tak? Nah, ini adalah sebuah lilin yang menyala, ada apinya. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi di sini? Mencair. Dari padat menjadi cair. Nah, ternyata pada saat lilin meleleh atau mencair, kalau kita dinginkan, dia menjadi padat tidak? Atau tetap mencair? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Nah, itu yang akan kalian praktikkan pada hari ini untuk membuktikan apa yang menjadi penyebab kenapa bisa lilin yang tadinya padat mencair kemudian bisa lagi menjadi padat. Oke, sebelum itu kalian sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Sesuai dengan yang Ibu bagi ya minggu lalu? Oke, jadi di sini sudah ada LKPD yang Ibu siapkan. Jadi masing-masing kelompok silakan diberikan LKPD-nya. Nah, coba lihat semua dulu dalam LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD-nya ada 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitasnya adalah melakukan penyelidikan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah tadi dibacakan temannya, ya. Nah, aktivitas pertama kalian baca dulu. Ada sumber belajar kemarin yang Ibu sudah bagikan, ada ya. Kemudian setelah dipelajari bahan bacanya, silakan melakukan eksperimen. Di sini ada 2 eksperimen yang akan kalian lakukan. Minggu lalu sudah Ibu suruh kan membawa alat dan bahannya? Sudah dibawa semua? Oke, coba diangkat semua alat dan bahannya. Ibu mau cek. Kalian melakukan percobaan di dalam ada ya, ada langkah kerjanya ya. Silakan
baca bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan percobaannya. Kemudian di aktivitas 2, silakan kalian isi tabel hasil pengamatannya. Hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan ya, hati-hati. Ingat keselamatan kerja. Untuk di aktivitas 3, kalian akan membuat sebuah produknya bisa berupa mind mapping, bisa infografis, bisa papan di display. Ibu sudah siapkan ini kertas karton, silakan kalian kreasikan ya, silakan kalian kreasikan bagaimana sekreatif mungkin kalian bisa menampilkan sebuah produk di depan nanti. Itu yang akan kalian presentasikan. Di akhir LKPD ada aktivitas terakhir, kalian membuat kesimpulan dari hasil percobaannya kalian. Nah, silakan mulai dikerja LKPD-nya. Ada 1 orang yang menulis LKPD, ada yang melakukan percobaan, ada yang menulis sebuah produknya. Ini warna apa semuanya? Putih biru ya. Pada saat dibakar kira-kira sama tidak semuanya warnanya? Tidak. Nah, berubah menjadi kira-kira apa yang terjadi itu? Perubahan apa? Perubahan apa yang terjadi? Karena kenapa? Terjadi perubahan warna. Ingat hati-hati keselamatan kerja. Ingat keselamatan kerjanya ya. Ada? Nanti dimasukkan semua dalam balon ya. Kalau teman yang lain buka langsung penutupnya. Kasih besar nggak? Kasih besar supaya nanti pada saat dipresentasi bisa dibaca. Karena ini besar sekali, atau bisa juga kamu bagi 2 kalau mau, supaya tidak terlalu lebar. Ya, oke. Apa sini terbakar ini? Iya, kalau semua baking sodanya. Coba tambah lagi. Iya, terserah mau bentuknya bagaimana. Mau di langsung saja tanpa sticky note atau mau pakai sticky note, terserah sekretifnya kalian. Iya, kalau mau pakai hiasan silakan, atau mau menulis jawaban di sini bisa juga. Terserah kalian sekretifnya. Ya, silakan. Mana bikin sodanya? Awas pelan-pelan. Biasa terjadi kesalahan Oke, kesalahan dalam melakukan percobaan. Nanti ya, di sini ya. Ya, kasih dulu semua. Oh, tidak ya, tidak tuh. Teman bisa. Tidak lupa. Nah, dia mengeluarkan sebuah coba dengar, ada tidak suaranya? Bagaimana dengan suhu yang ada di dalam botol? Dingin ya? Silakan lakukan pengamatan. Oke, semua berhasil ya. Sekarang setelah melakukan 2 percobaan, silakan dibuat hasil pengamatannya. Ini tadi di dalam LKPD-nya silakan dibuat. Nah, kemudian pindahkan menjadi sebuah produk. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Nama anggota dan kelompoknya.
baju ya, awas kena baju. Awas, nanti dibersihkan. Ingat, jangan lupa buat kesimpulan dari dua hasil percobaan. Kegiatan pertama, kita lihat lilin dipanaskan. Apa yang terjadi setelah lilin dipanaskan? Ada yang sudah? Kita sudah memulai presentasi kelompok 1. Sudah sampai di mana? Kelompok ketiga. Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Oke, jangan terlalu lama ya. Bagaimana kelompok 1? Selesai juga? Selesai. Kelompok 2? Masih ya? Dalam proses. Oke, kelompok 3 selesai. Oke, bagaimana kalau kita kasih kesempatan dulu kelompok 3 untuk melakukan presentasi? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengamatan yang tadi TFPD kami. Hasil pengamatan percobaan lilin meleleh. 1. Langkah kegiatan. Lilin dipanaskan di atas sendok logam. Pengamatan. Lilin padat mulai meleleh menjadi cair. Analisis atau kesimpulan sementara. Terjadi perubahan bentuk dari padat ke cair. 2. Lilin cair didiamkan hingga dingin. Pengamatan. Lilin membeku kembali menjadi padat. Analisis atau kesimpulan sementara. Tidak terbentuk zat baru, perubahan dapat kembali seperti semula. Kesimpulannya, perubahan fisika karena tidak terjadi pembentukan zat baru dan bersifat dapat balik. Oke, percobaan kedua. Percobaan kedua, soda kue dan cuka. Langkah kegiatan. Cuka dimasukkan ke dalam botol. Pengamatan. Cuka berbentuk cair, berbau khas asam. Analisis atau kesimpulan sementara. Tidak ada perubahan awal. 2. Soda kue dimasukkan ke dalam balon. Pengamatan. Serbuk putih kering tidak bereaksi. Analisis. Tidak ada perubahan. 3. Balon dipasang ke botol dan soda kue dijatuhkan ke dalam cuka. Pengamatan. Terjadi gelembung, bunyi mendesis, dan balon mengembang. Analisis. Suhu di dalam botol menjadi dingin, terjadi bunyi mendesis sebagai tanda reaksi kimia. Kesimpulan. Perubahan kimia karena terbentuk zat baru berupa gas dan tidak dapat kembali ke zat semula. Peristiwa yang terjadi. Lilin padat, cair, padat, kembali. Ciri-ciri yang diamati. Tidak terbentuk zat baru, dapat kembali ke bentuk semula. Jenis perubahan. Perubahan fisika. Soda kue dan cuka. Terjadi gelembung dan gas yang mengembangkan balon. Ciri-ciri yang diamati. Terbentuk zat baru, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jenis perubahan dan perubahan. Kami dari kelompok 3 membuka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru gabung yang Korea dulu. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Langkah kegiatan. Cuka dimasukkan ke dalam botol.
atau kesimpulan sementara. Tidak ada perubahan awal. 2. Soda kue dimasukkan ke dalam botol. Pengamatan. Serbuk putih kering tidak bereaksi. Analisis. Tidak ada perubahan. 3. Langkah kegiatan. Balon dipasang ke botol dan soda kue dijatuhkan ke dalam cuka. Pengamatan. Terjadi gelembung bunyi mendesif dan balon mengembang. Terjadi analisis simpulan sementara. Terjadi reaksi menghasilkan gelembung gas CO2. Suhu di dalam botol menjadi dingin. Dari hasil percobaan dapat kami simpulkan bahwa perubahan fisika hanya menyebabkan perubahan bentuk atau wujud zat tanpa mengubah susunan partikel penyusunannya, sehingga tidak dihasilkan zat baru. Sebaliknya, perubahan kimia menyebabkan terjadinya reaksi antara zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Misalnya, terbentuknya gas, perubahan warna, atau suhu. Dengan demikian antara soda kue dan cuka termasuk perubahan kimia. Demikian presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan. Silakan. Mengapa pada percobaan soda kue dan cuka tidak dapat kembali ke bentuk semula? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pada percobaan campuran soda kue dan cuka terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat baru berupa karbon gas dioksida CO2. Gas yang terbentuk keluar dari campuran dan tidak bisa dikembalikan menjadi soda kue atau cuka lagi. Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi apa yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Langkah kegiatan. Lilin dipanaskan di atas sebuah logam. Pengamatan. Lilin padat meleleh menjadi cair. Analisis atau kesimpulan sementara. Terjadi perubahan bentuk dari padat ke cair. Nomor 2. Langkah kegiatan. Lilin cair didiamkan hingga dingin. Pengamatan. Lilin membeku kembali menjadi padat. Analisis atau kesimpulan sementara. Tidak terbentuk zat baru, perubahan dapat kembali seperti semula. Kesimpulan akhir, perubahan fisika karena tidak terjadi pembentukan zat baru dan dapat kembali. Dapat kami simpulkan bahwa perubahan fisika hanya menyebabkan perubahan bentuk atau wujud zat tanpa mengubah susunan partikel penyusunannya, sehingga tidak dihasilkan zat baru. Sebaliknya, perubahan kimia menyebabkan terjadinya reaksi antar zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Misalnya, terbentuknya gas, perubahan warna, atau suhu. Dengan demikian, lilin meleleh termasuk perubahan fisika, sedangkan reaksi antara soda kue dan cuka termasuk perubahan kimia. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 mau bertanya. Mengapa pada pencampuran soda kue dan cuka suhu di dalam botol menjadi dingin? Silakan jawab, kelompok 2. Karena ketika soda kue dan cuka dicampurkan, mereka bereaksi dan membentuk gas. Selama reaksi itu berlangsung, reaksi mengambil panas dari sekitar, sehingga
Sedangkan perubahan kimia mengubah zat menjadi bentuk baru. Perubahan fisika bisa balik, tetapi perubahan kimia tidak bisa balik. Kedua perubahan itu menunjukkan bahwa zat di sekitar kita selalu mengalami perubahan, baik karena panas maupun karena reaksi dengan zat lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nurmanina. Perubahan fisika dan kimia itu sangat berbeda. Perubahan kimia dia menciptakan zat baru, sedangkan fisika dia tidak menciptakan zat baru. Oke, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian hari ini, Ibu mau adakan tes kuisis. Silakan dibuka semua HP-nya. Silakan dimasukkan kodenya. Waktu pengerjaannya cuma 5 menit ya. Silakan dimulai. Tunggu, ada yang muncul. Ini. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup, Ibu mau melakukan refleksi terlebih dahulu, ya. Jadi, Ibu akan membayar sebuah sticky note. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, oke? Silakan digambar. Bagaimana perasaan Kak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Mana emojinya? Ya, silakan diangkat semua dulu tak? Emojinya, si Ibu mau lihat. Tinggi, tinggi. Mana semuanya emojinya? Ada yang senang, ada yang gembira, pintar-pintar semua menggambar ya. Wow. Pembelajaran hari ini dari hasil refleksi ternyata kalian semua senang. Berarti pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang titik didih dan titik beku. Silakan dibuka kembali barang bacaan yang Ibu sering berikan. Silakan dipelajari di rumah. Rajin-rajin dipelajari di rumah. Apa yang kalian untuk hari ini akan kalian nikmati di masa depan, oke? Setelah ini bersihkan mejanya, alat dan bahan praktik